Oke, ditunggu tanggal mainnya. Terus kemudian saya mau melanjutkan, ada lagi pertanyaan. Ini yang paling common nih, masalah kolesterol. Iya. Orang kan banyak mengaitkan kolesterol tuh, hati-hati kolesterol tinggi sakit jantung, kena serangan jantung. Tapi sebenarnya kolesterol tuh dari mana sih Mbak Yun? Kolesterol itu satu diproduksi memang oleh tubuh. Yang kedua ya tentu dari makanan yang kita makan. Dan tidak melulu makanan yang tinggi lemak itu saja penyebab dari kolesterol, dari pikiran, Stres lagi, dari stres begadang lagi. Oh, begadang juga. Ya itu juga akan membuat kolesterol kita tinggi. Kenapa tuh begadang bisa membuat kolesterol tinggi Mbak Yun? Jadi kolesterol itu kalau kita bicara itu bicara organnya gitu ya. Sebenarnya memang seperti semua ada kaitannya, tetapi organ yang paling banyak berperan itu adalah empedu dan hati, yang mana biasanya jam piketnya empedu hati itu kan malam hari jam 11 sampai jam 3 pagi. Nah itu waktunya bersih-bersih, dia bersih pembuluh darah, semua dibersihin semuanya. Terus chemical, kolesterol, detox time itu ya. Detox time. Oke. Tapi kalau kita begadang, kita tidak tidur di jam piketnya empedu dan hati, otomatis kan tidak terbuang, dia akan menumpuk di dalam tubuh sampahnya ini, termasuk kolesterol ini. Dan kalau di sana juga emosional, karena memang yang paling berperan terhadap emosional itu banyak ke liver kenanya. Ke liver. Ya. Itu juga menyebabkan kolesterol jadi tinggi. Kolesterol. Ya. Dan apakah ini menimbulkan masalah bagi jantung ya? Karena kalau dia menyumbat pembuluh darah, otomatis kan darah yang bisa mengalir itu kan sedikit jadinya. Jadi jantungnya memompanya lebih berat kan. Lebih berat. Tetapi masalah di jantung bukan hanya kolesterol, karena kenyataannya banyak orang mengalami serangan jantung tanpa dibarengi dengan kolesterol yang tinggi. Betul. Karena memang jantung itu dia generator di tubuh. Jadi dia ibaratnya dia api yang ya, kalau kita bandingkan gitu yin dan yang, api dan air itu jantung dan ginjal itu mereka menjaga keseimbangan. Jadi kalau energi kita over yang-nya, jadi artinya jantung kita akan naik. Apinya tinggi gitu ya tinggi, otomatis ginjalnya dia akan turun. Okay. Sehingga tubuh kita overyang ini dia namanya jantung terus memompa, dia capek kan? Capek ya. Itu terjadi serangan jantung. Ya. Jadi itu serangan stroke jantung juga di situ. Ya, stroke. Ya. Jadi dan bagaimana menjaga ritme jantung ini tetap kuat, tetapi dia juga cukup istirahat. Tapi jantung itu kan otot ya, itu yang dikontrol oleh si tadi juga yang Mbak Yun bilang, kita bicara tadi masalah kelenturan otot dan segala macam itu diatur sama liver juga. Iya. Oke. Denyutnya jantung itu diatur oleh liver juga. Jadi kalau kita begadang, api liver itu tinggi kita bilang. Dia juga bisa salah satu penyebab serangan jantung. Jadi banyak isu di jantung. Jadi untuk yang orang punya kolesterol, pose apa yang dianjurkan? Semua pose. Kurangi jeroan. Kurangin jeroan, kurangin begadang. Ya, jangan begadang. Jangan pose di atas meja, berjemur itu bagus untuk membantu mengurangi timbunan. Karena kolesterol itu sebenarnya diolah oleh tubuh untuk dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya untuk buat vitamin D. Jadi berjemur itu salah satu cara kita supaya kolesterol ini bisa diolah menjadi vitamin D. Iya. Kemudian pose-posenya ya tentu kalau kolesterol seperti tadi saya bilang banyak dikontrol oleh empedu dan hati ya, pose-pose yang empedu itu side bend, twisting, dan hips opening untuk hati dan back bend. Ya, ya. Oke, semoga cukup terjawab, Dian. Ini tadi kita berlanjut dari kelembapan, terus kemudian juga yang punya kolesterol yang dianjurkan untuk berjemur juga. Terus Anneke juga kebetulan bertanya soal berjemur. Apa yang terjadi kalau berjemur di jam-jam matahari? Di atas jam 1. Di atas jam 1. Oke, apa? Jadi saya dulu pernah dengar gini. Kalau jemuran itu pagi, jam matahari pagi, jangan matahari siang. Matahari siang itu sudah terlalu kuat, udah tidak bagus, masalah ultravioletnya lah dan lain-lain gitu. Kalau mau berjemur tuh harus matahari pagi sekitar jam, saya juga nggak tahu kenapa dulu selalu dibilang jam 9 sampai jam 11. Iya. Tapi sekarang ini pertanyaannya, ilmu pengetahuan pagi. Itu kan berkembang kan? Di dunia medis pun sekarang. Saya waktu ini kan baru punya cucu, disuruh berjemurnya juga sudah bukan pagi lagi bayi. Cucu? Iya, anak dari keponakan saya. Jadi sekarang bayi pun disuruh berjemur jam 10. Jam 10? Ya. Bukan pagi lagi bukan pagi lagi.
Dan kalau bicara dari sinarnya gelombangnya matahari itu kan ada ultraviolet dan ada infrared kan. Iya, betul. Infrared ini yang buat kulit gosong biasanya. Dia yang kalau kulit kita sampai kemerahan itu udah infrarednya lebih kebanyakan. Sementara ultraviolet ini ada UVA dan UVB kan. Jadi UVA ini ada sepanjang hari sinar gelombang panjang dia. Sementara UVB itu gelombang pendek yang adanya memang terbatas. Pada saat matahari itu lebih dekat dengan bumi baru ada UVB. UVB-nya. Ya, UVB itu ada kira-kira gitu mulai banyak ada itu jam 10 sampai jam 3 sore. Jam 10 pagi sampai 3 sore. Nah, yang kita perlukan untuk vitamin D itu ultraviolet B. Jadi kalau kita bicara berjemur untuk vitamin D, lebih tepat memang berjemurnya di antara jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Pas panasnya pas banget tuh ya. Tapi kalau bicara dari segi energetik, matahari pada saat di pagi hari baru terbit itu kan energi matahari itu kan besar untuk bumi, itu juga tidak salah berjemur. Tergantung tujuannya apa sekarang. Kalau kita mau energize secara energetik gitu, kita biasanya usahakan kena di area tengkuk. Itu pagi itu oke gitu karena itu membantu menyerap energi dari matahari yang baru terbit. Jadi kalau misalnya jemuran pagi itu kita jemuran tengkuknya dari belakang. Jadi itu energi ini sumber energi yangnya di sana. Dari matahari itu kan yang. Kemudian kalau berjemurnya di atas jam 1, Prisa bilang tadi kalau untuk kita mau untuk vitamin D ya it's okay sebenarnya di atas jam 1 sampai jam 3 itu masih ada. Tetapi kalau bicara lagi sekali lagi secara energetik, energi paling yang di bumi itu ada di jam 11 sampai jam 1 siang tadi. Jadi kalau energi kalau ibaratnya baterai itu ngecasnya di sana paling full, paling cepat. Paling cepat ya. Kayak apa namanya yang charger, fast charger. Itu di sana paling cepat ngecasnya. Jadi di luar itu ya tentu. Jadi nggak usah lama-lama tuh. Berapa lama tuh Mbak Yun? 10-15 menit cukup. Apakah harus kena sinar matahari langsung? Pertanyaannya pada saat berjemur atau mendapatkan imbas panasnya matahari itu sendiri, gimana? Jadi sekali lagi tergantung tujuannya sih sekarang. Kalau untuk pembentukan vitamin D semakin terpapar, dia semakin mudah untuk membentuk karena dia kan terbentuknya di bawah kulit kan. Jadi kalau kulitnya kena matahari, dia akan mampu membentuk vitamin D. Tapi kalau untuk kita menyerap panas, untuk mengeringkan tubuh, tidak harus di bawah matahari, kena imbas panasnya pun masih oke, masih pakai baju misalnya, bisa. Tetapi saya personally suka kena gitu karena kan ada yang takut hitam katanya. Kalau saya sih udah terlanjur ya. Ya sekali lagi memang tergantung fungsi. Pilihan ya. Bukan dah. Ya, hitam itu pilihan. Bukan warna. Pak Mane cari pembenaran ya, hitam itu pilihan katanya. Saya setuju. Hitam pilihan. Kalau milih yang lebih hitam nggak jadi hitam kan jadi putih kan. Jadi sama untuk Anneke juga tadi kalau itu kan berjemur sama seperti kalau saya bilang energi peralihan bumi itu ada di antara jam 11 sampai jam 1. Ingat kan jam 11, 12, tek 1 gitu kan. Jadi peralihan energi bumi itu ada di sana. Lagi keras-kerasnya itu kencang. Lagi beralih dari kalau misalnya jam 11 pagi sampai ke 1 siang itu peralihan dari energi yang ke yin, mau mengarah ke yin. Sementara jam 11 malam sampai jam 1 pagi peralihan dari yin ke yang gitu. Jadi memang waktu peralihan bumi itu digunakan seharusnya untuk recharge, replenish. Makanya itu paling penting antara berjemur, recharge, charging up, sama resting down, tidur. Jadi jam 11 sampai jam 1 itu jangan sampai kelewat. Untuk jemuran atau untuk istirahat malam supaya semua tubuhnya bisa ke recharge lagi. Kita sudah mendekati detik-detik terakhir. Kok cepet ya? Nggak berasa? Pertanyaannya beberapa lagi. Terus kita pilih-pilih Mbak Yun. Secara yang ini dulu ya. Secara kita bisa sedikit mungkin ini tadi soalnya ini cukup menarik nih. Tadi Mbak Yun soalnya mention masalah angin-anginan atau apa bisa mengeluarkan angin.
Bisa. Bisa mengeluarkan angin ya. Karena saya suka di kop dengan gelas kecil dan tusuk jarum atau aku Ada puncture ya. beberapa teknik. Berapa metode ya? Rata-rata tekniknya di traditional Chinese medicine itu untuk mengeluarkan angin dari tubuh, membuang dingin. Karena seperti yang saya bilang tadi, tubuh kita kan manusia berdarah panas. Bukan berdarah dingin, makanya bukan berdarah dingin. Makanya tidak ada orang bilang pembunuh berdarah panas gitu, pembunuh berdarah dingin. Kita alaminya kita penuh kehangatan penuh soalnya. kehangatan, yang artinya tubuh kita butuh kehangatan, begitu Pak Made. Kode. Jadi sebagian besar terapinya memang digunakan untuk menghangatkan sehingga angin yang terjebak di dalam itu juga keluar. Bisa keluar. Ya. Oke, terus kemudian yang terakhir nih, saya mau menjawab pertanyaan, bukan saya yang jawab, maksudnya Mbak Yun akan menjawab pertanyaan soal olahraga malam. Pernah disampaikan kalau olahraga malam jangan yang bersifat yang. Nah kalau cuma mau jalan masih oke. Kalau jalan-jalan dalam rumah nggak apa-apa, jalan-jalan di mall boleh dong malam-malam. Kalau nggak siang-siang gimana nanti jalan di mall? Intinya Dimarahin. yang itu detak jantung kita lebih tinggi dari detak normal, yin itu lebih cenderung lebih lambat. Jadi kalau memang jalan cepat gitu ya tetap yang sebenarnya, tapi kalau cuma jalan biasa yang detak jantung tidak terlalu naik ataupun keringat tidak terlalu banyak, saya pikir masih oke. Tetapi setelah itu ya perlu diimbangi dengan, karena bagaimanapun juga jalan itu kan menaikkan detak jantung sebenarnya, hanya tidak terlalu intens. Sebaiknya ya diakhiri dengan yang sesuatu yang bersifat lebih yin dulu, karena kalau tidak biasanya tidur kita agak kurang Terganggu ya, karena detak jantung yang tinggi tadi. Oke, so saya juga pernah dengar sih kalau olahraga malam itu justru bisa membahayakan. Iya. Dan banyak kasus kan kita yang orang-orang yang terlihat sangat sehat, bugar, dan mereka suka olahraga malam gitu kan, kelihatannya bugar, tiba-tiba kena serangan jantung. Karena memang serangan jantung itu silent killer. Jadi dia mungkin tidak terlihat, orang sakit kemudian kena serangan jantung seringnya tiba-tiba kan. Karena kelalaian kita memang untuk melihat pola aktivitas kita, ketidakpahaman kita tentang yin dan yang. Tapi kadang memang tidak terdeteksi ya. Misalnya kita dapat serangan jantung itu kadang-kadang tidak secara terdeteksi. energetik dia. Jadi kalau kita medis cek darah itu darah hanya mungkin 30%, mewakili 30% kondisi tubuh, yang artinya tidak bisa sepenuhnya kita bisa jadikan patokan terhadap kondisi jantung. Karena jantung itu bukan hanya fisik tetapi juga energetik. Nah, itu yang secara Eastern medicine biasanya kita kan lebih banyak bicaranya energetik, bukan. Sementara Western lebih ke hanya fisik. Jadi kalau tidak secara fisik tidak terdeteksi, kita bilang itu sehat. Padahal mungkin dari simptom gejala-gejala, kan kita di titik yin yang pertama kita belajar gejala-gejala masalah pada semua organ itu. Jadi kalau gejala itu sudah ada, itu sebenarnya sudah warning di tubuh kita. Meskipun kita terlihat sehat dan secara tes masih sehat. Mungkin bisa di refresh kembali, diingatkan kembali ke teman-teman untuk melihat bagaimana sih caranya kita mendeteksi atau melihat simptom-simptom yang menyebabkan gangguan jantung ini, yang Mbak Yun sendiri bilang itu adalah silent killer ya gitu tadi. Jadi supaya kita juga nggak kaget, atau mungkin kita juga melihat simptom dari mungkin teman atau keluarga yang mungkin bisa karena kita cukup aware, kita bisa melihat symptoms itu. Kira-kira mungkin ada beberapa yang kalau bisa kita ingatkan ke teman-teman. Biasanya sudah mulai kelihatan gejalanya itu tangan dan kaki itu keringetan ya, basah gitu. Keringetan, keringet itu cairan jantung. Keringat cairan jantung. Jadi kalau muncul keringet yang tidak sewajarnya itu sudah ada simptom sebenarnya di jantung. Kemudian tiba-tiba sulit tidur. Sulit tidur juga berarti kalau orang insomnia kadang-kadang itu juga ada kaitannya dengan jantung. Jantung itu menyimpan pikiran. Banyak pikiran juga. Banyak pikiran itu jantung, terus lemah. Kemudian tangan sering kesemutan, sering kebas. Kebas di area sini kan di area bagian dalam dia ya. Kan di bagian dalam biasanya kalau bangun tidur kita tiba-tiba kesemutan. Kesemutannya kita terasa di area yang mengarah di kelingking sini. Nah, itu sudah warning sebenarnya. Berarti kadang-kadang kelingking suka sakit, orang suka berasa, aduh kok tiba-tiba saya suka dapat info, aduh kok tiba-tiba kelingking saya suka kayak ada yang nusuk gitu. Nah, itu teman-teman harus ingat-ingat tubuh kita itu memberikan signal-signal yang
yang sangat Meskipun secara organ terlihat sehat pada saat kita check up, tetapi secara energetik dia sudah mengalami masalah. Gitu. Jadi itu. Oke, so terakhir ada beberapa secara general tadi mungkin hopefully pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua terjawab. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa dilanjutkan secara di workshop atau di TT yang akan datang. Karena itu secara general yang dipelajari dalam teacher training itu kasih bocoran lagi. Tadi udah banyak banget bocorannya. Yang karena kami sekarang ada 4 modul teacher training 50 jam. Jadi yang pertama TT 1 modul 1 itu basicnya di sana membahas lebih banyak tentang traditional Chinese medicine, belajar jalur-jalur energi meridian, termasuk fungsi dan simptom permasalahannya. Kemudian di sana ada basic anatominya. Jadi karena hanya 50 jam, jadi tentu tidak bisa mendalam. Kemudian di TT 2 itu kita belajar lebih menggunakan meridian ini sebagai nidra, dan di sana juga ada terapi myofascial release yang membantu seperti tadi karena fungsinya memang lebih banyak connective tissue. Jadi kita belajar sedikit intro di Ayurveda juga. Kemudian di 3 itu lebih ke keseimbangan yin dan yang. Jadi kita kombinasikan bagaimana kelas yin itu bisa dikombinasikan dengan hatha misalnya, atau dengan yin yang flow dari yin yoga sendiri. Kemudian ada prenatal, introduction di prenatal, bukan teacher training prenatal, karena bagaimanapun juga kita butuh tahu, kalau Anda memang seorang guru yoga, kita juga butuh tahu. Kemudian di sana juga membahas sisi yang menarik ini emosional. Jadi lebih detail tentang emosionalnya. Kemudian di titik 4 itu lebih ke replenish the chi, jadi kita lebih banyak untuk meditasi, kemudian membahas cakra, lebih ke klasik tradisionalnya filosofinya yoga. Oke. Berarti itu untuk 4 kali 50 jam. 50 jam. Jadi 200 jam yang pertama ya. Yang 100 jam gimana, yang 100 jam Mbak? jadi karena kebetulan gitu teman-teman yang sudah selesai 200 jam itu pada pengen lanjut belajar gitu. Jadi uniknya gitu kalau kita sudah sekali terpancing untuk belajar, jadi terus pengen belajar gitu kan. Jadi ini sebenarnya tuntutan dari teman-teman untuk melanjutkan gitu. Jadi saya mencoba untuk membuat satu modul baru, itu 100 jam modul lanjutannya. Itu lebih nanti kita kombinasikan latihan yin dengan qigong, yin yangnya gitu. Kemudian kita lebih detail lagi untuk anatominya supaya karena kan biasanya kalau di masing-masing modul itu kan kita bahas dari segi fasianya, dari segi ini. Jadi kita akan bahas lebih banyak compression point, kita sebutnya. Compression point. Ya, sehingga kita semoga gitu bisa memberikan latihan yang lebih aman. Oke. Dan kemudian Mbak Yun mau dong di-share ada program-program Yin workshop sama mungkin yang terdekat di Bali? Di Bali workshop ada tanggal berapa itu Pino? Lupa saya. Kita bisa lihat di mana? 29 Maret kita ada workshop di Ubud, workshop 1 hari saja. Kemudian ada special kelasnya, ada workshop dari Sinsei Susanto. Kalau memang tertarik teman-teman tertarik untuk belajar traditional Chinese medicine, itu materinya apa yang kali ini yang Sinsei? Lebih ke virus ya? Virus corona dan ini yang mempelajari mempelajari 9 jenis tubuh dan bagaimana mengoptimalkan kemampuan tubuh dalam menghadapi virus, karena itu hal yang penting sekarang ini. Jadi jujur saya sendiri menantikan kelasnya ini. Dan ada workshop sama Sinsei, workshop membaca garis tangan, jadi diagnose decoding garis tangan. Jadi kalau traditional Chinese medicine itu belajar melihat semua garis tangan ini merefleksikan kondisi tubuh kita, potensi-potensi penyakit di masa mendatang seperti apa. Bukan meramal kan ya? Bukan ramal jodoh. Ingat loh ya, bukan ramal. Bukan ramal rezeki. yang jomblo nggak boleh ikut. Soalnya pertanyaannya melenceng. Ya pasti akan berharap pertanyaannya itu. Jadi ini memang lebih ke faktor kesehatannya. Karena di sini apapun yang kita alami itu tertulis dalam satu garis tangan. Oke. Dan apalagi ada? Itu yang terdekat itu workshop yang 2 kan. Jadi Lia sendiri sebenarnya Lia banyak melakukan workshop, retreat dan teacher training. Dalam waktu dekat ini ada teacher training? Retreat belum ada, tapi teacher training itu Hatha Vinyasa teacher training tanggal 16
22 April sampai 16 Mei. Jadi Ya, kalau yang itu 200 pertama, ya? 200 jam, 200 jam di dalam teacher training itu memang basically hatha sama vinyasa, tapi di situ terselip ada yin yoga workshop, ada astanga workshop. Jadi untuk mengenali apa sih sebenarnya yang terutama dari dua style ini yang Iya. mungkin sering muncul di Saya suka permukaan. sekarang itu kita teacher training itu lebih ke Terbuka. Iya, lebih terbuka. Jadi kita berusaha melihat sisi positif dari sebuah style dan karena memang seperti saya bilang kita kan unik tubuh seseorang, jadi kita mungkin butuh latihan yang berbeda gitu. Iya. Dan jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk hatanya lebih jauh, yang memang basicnya hatha, untuk belajar teacher trainingnya bisa Kasih kontak bocoran Kelia. venue sama bahasa dan juga nama sekolahnya yang penting. Oke, untuk teacher trainingnya yang saya English lakukan, iya. Soalnya Harus bisa bahasa Inggris loh ya. Untuk teacher trainingnya saya lakukan bersama partner saya, semua di dalam bahasa Inggris dengan yogabreezebali.com, bisa dicek di www.yogabreezebali.com untuk schedule dan detailsnya. Kita biasanya include dengan akomodasi di Di sana langsung. di Patra. Sekarang di Patra, di Patrakuta. Patrakuta, iya, di Patrakuta is a very nice beachfront accommodation. Itu udah include sama 200 hours. So if you want to know more all details, inclusive ya. all inclusive. Dan and we have a maximum, sorry, not minimum. We have a limited student space. We only want to take 12 students on each course, so it's very it's intensive and it's also sangat apa ya? ya. Iya. Intimate. Ya. Oke, itu yang dari saya. Cukup itu aja. Oke. Iya, jadi kayaknya udah lewat jamnya, cukup. Oke, terima kasih Terima untuk kasih teman-teman yang semuanya. sudah join hari ini. Jadi mohon maaf memang karena keterbatasan waktu. Saya pikir kita cukup dulu sudahi. Kita akan masih ada kok sesi-sesi berikutnya sambil nanti berusaha cari-cari jadwal yang pas. Jadi semoga bisa lain kali bisa ikut gabung lagi. Terima Iya. kasih banyak Lia. Makasih hari banget ini Mbak sudah Yun, I bantuin. feel honored. Terima kasih Pak Made, Pino, dan Sri. Jadi saya beruntung gitu punya MUA pribadi. Jadi ada Sri Anita yang selalu siap sedia dengan kotak makeupnya. Sini aja, kamu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya atas Sehat-sehat perhatiannya. selalu ya. Sehat terus, jaga kesehatan, jauhi keramaian. Ya, mungkin Jauhi kita keramaian. berusaha untuk tidak terlalu banyak di keramaian dulu. Tapi juga jangan terpancing dengan kepanikan yang ada, lebih realistis Hati-hati ya. saja, tetapi jangan panik berlebihan. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Have a beautiful evening everyone. Bye bye.